Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina. Ya nggak bisa dong. Ini de facto. Di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permainan semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang disampaikan oleh seorang penceramah di video tadi. Saudara dalam Tuhan, jujur saya salut dengan Bapak Buya Syakur ini. Ya, dia ceramah apa adanya dan dia ceramah sesuai dengan apa yang dia pelajari. Dan dia terus terang aja saudara dalam Tuhan. Ya, seperti di cuplikan video tadi, ya jarang loh kita temukan seorang penceramah mengatakan apa yang dia katakan ini. Dia berkata bahwa Israel itu orangnya hebat. Ya, dia mengatakan bahwa Israel itu ya susah ditembus oleh rudal, susah dimasukin oleh pesawat luar dengan sembarang. Ya, saudara Tuhan, ini sangat luar biasa, memberikan kita pemahaman baru, saya katakan. Dan saya tertarik ketika dia mengatakan bahwa Israel itu ya bebas dari korupsi. Ya, karena Israel itu negara demokrasi. Saudara, saya katakan bahwa inilah salah satu yang menjadikan Israel itu hebat. Ya, kalau kita kembali melihat bangsa Israel di zaman Alkitab, memang mereka sering melakukan hal yang tidak baik, hal yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ada orang-orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat kisah bangsa Israel dan juga Musa, saudara, Musa di dalam Alkitab pernah meminta bangsa Israel itu supaya diselamatkan Tuhan. Bahkan kalau perlu, biarlah nama Musa dihapus Tuhan di kitabnya Tuhan. Yang penting bangsa Israel itu diselamatkan. Ya. Dan dengan orang-orang inilah ya bangsa Israel mendapat keselamatan daripada Tuhan. Ya. Daud orangnya setia kepada Tuhan. Dan dengan kesetiaan Daud, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat, yang luar biasa di zaman kerajaan Daud. Ya. Dan beberapa lainnya boleh kita lihat dalam Alkitab.
Dan Bapak Buya Syakur di video tadi mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bebas dari korupsi. Ya, saya katakan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ini diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, dan pastinya Tuhan senang melihat orang-orang Israel semacam ini. Seperti yang disampaikan oleh Buya Syakur di video tadi. Ya, dan saya katakan bahwa ya melalui hal ini juga mereka senantiasa ditolong Tuhan. Sehingga hari ini boleh kita lihat ya bahwa bangsa atau negara Israel ini merupakan negara adidaya, negara yang sangat luar biasa dan juga negara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, negara yang unik saya katakan ya. Ya. Dan saudara keluarga Tuhan, sekali lagi, kenapa bangsa Israel itu senantiasa diberkati oleh Tuhan kalau kita melihat di zaman Alkitab. Ya. Karena pertama, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kedua, walaupun bangsa Israel tegar tengkuk di dalam Alkitab, ya, di antara mereka ada orang yang sungguh-sungguh, dan melalui orang yang sungguh-sungguh inilah bangsa Israel senantiasa mengalami berkat Tuhan, senantiasa mengalami pertolongan Tuhan, dan senantiasa mengalami lawatan Tuhan. Saudara Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.